Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Iya, kita sudah dua minggu ya. 2 minggu. Tante masih nggak kebaktian. Iya. Ya nggak ketemu sama adik-adik. Nah sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik merasa bersukacita nggak hari ini? Harus bersukacita ya, Bu Yuk, Sandra ya. Cici Kel, ayo kita Nyanyinya udah semangat ya, oke? Yo. tepuk tangan adik-adik. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, yuk adik-adik sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau kebaktian, kita lipat tangannya untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang menyertai kami di dalam kami menyiapkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante masih, Ya. saking sukacitanya, sekarang kita mau nyanyi lagu Singing Glory Praise the Lord. Wah, luar biasa. Oke, kita sama-sama ya adik-adik ya. Yuk. Yo, singing glory praise the Lord ya. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Ibadah di gereja ya, Benar. tapi tetap kita semangat, bersukacita, dan kita terus berdoa supaya pandemi ini akan berakhir ya. Amin, amin. Bu Masih, hari ini kayaknya kita mau belajar lagu baru. Oke ya, Yang lagu apa apa itu ya yang mengajar aku mendengar apa ya? Iya, Pak, pernah dinyanyikan ya, tapi lupa nih. Coba supaya ingat, memang ada menyebut satu nama nih. Iya, Siapa kayak namanya? Nabi Dipanggil. Siapa ya? Ya betul, Samuel. Ya, Ya. yuk kita belajar sama-sama ya. Tante Sandra juga nggak bisa nih, belum begitu bisa ya. Kita belajar Ayo, sama-sama. Cici Kel. Seperti Samuel, bila hamba kau panggil, seperti
Pasti adik-adik udah ingat kembali lagunya. Pernah ini di sekolah minggu sering dinyanyikan ya. Ingat kok sekarang. Iya betul kan? Iya. Yuk, kita ulang lagi ya Bu Sandra ya. Yuk, mari. Ajar hamba mendengar seperti Samuel, bila hamba terpanggil seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, diberi tugas yang penuh. Ajar hamba mendengar seperti Samuel. Oh iya, Nanti kita ulangi lagi ya, pasti sudah mulai bisa adik-adik ya. Iya. Ya, Yuk, ya. sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Selidiki Aku. Ya, adik-adik pasti bisa. Hari ini siapa yang bawa firmannya? Aku kayaknya pengen lupa ingat nih. Iya, sudah lama nih nggak Iya. kelihatan mukanya nih. Pasti ada yang kangen deh. Online. Siapa masih inget nggak sama wajah yang familiar banget sama kita nih? Kayaknya guru kelas itu loh. Kelasnya Deborah. Deborah. Iya betul. Siapa ya? Salah satu dari 3 guru itu loh. Tante Siapa? masih siapa ya kira-kira ya? Coba nanti kita lihat aja ya. Coba nanti adik bisa tebak nih. Oh ternyata itu yang bawa firman itu tante titik ya. Itu dia. Ya, Wah. kita angkat Kita nyanyi dulu ya. Dan kita untuk Selidiki Aku ya. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semuanya supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan.
Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, supaya kami boleh memberitakan kabar sukacita yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Kemudian dilanjutkan dari pasal 13 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi dengan demikian. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat 13, pasal 13 ayat 1. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang-orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin itu telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, peluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan dan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya betul, Saul diangkat menjadi raja. Siapa yang mengangkat Saul menjadi raja?
Betul, Saul diangkat oleh Tuhan sendiri melalui Nabi Samuel. Nah, pada waktu Nabi Samuel mengangkat Saul, Nabi Samuel bilang kepada Saul, tadi di ayat 8 bilang, Saul, engkau harus mendahului aku pergi ke Gilgal. Dan sangkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang engkau harus lakukan. Itu pesan Samuel kepada Saul. Ya, jadi waktu itu Saul disuruh menunggu berapa hari? 7 hari. Suatu hari Saul dengan beribu pasukannya, berapa pasukannya? Dengan 3.000 orang Israel. 2.000 mengikuti Saul menuju ke Mikmas, dan yang 1.000 mengikuti Yonatan pergi ke Gibea Benyamin. Untuk apa adik-adik Saul dengan pasukan yang begitu besar? Betul, Saul akan berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi bangsa Filistin ini ternyata jauh lebih besar pasukannya daripada pasukan Saul. Kita lihat di ayat 5 pasal 13, berapa orang? Ya, dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan yang berjalan kaki itu banyak sekali seperti pasir, tidak bisa terhitung. Melihat itu, orang Israel, bangsa Israel apa? Takut. Karena apa? Pasukan mereka lebih sedikit daripada pasukan musuhnya, orang Filistin. Akibatnya apa? Orang Israel pada berlarian, bersembunyi. Di mana bersembunyi? Di gua, di liang batu, dan perigi. Nah, yang mengikuti Saul untuk pergi ke Gilgal ada juga. Mereka pada gemetaran. Kenapa? Mereka takut orang Filistin. Nah, dalam hal itu, dalam kepanikan dan dalam ketakutan itu, Saul melupakan pesan daripada Samuel. Di mana apa? Pesannya Saul disuruh menunggu 7 hari. Nah, setelah 7 hari ia menunggu, Samuel kagak datang-datang di Gilgal. Saul sudah panik karena Samuel nggak datang-datang. Risau karena apa? Pasukannya sudah pada lari berserak-serak. Takut karena apa? Takut tidak bisa melawan orang Filistin. Di dalam kepanikan, kerisauan, ketakutan itu, Samuel mengambil tindakan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Ia mengandalkan diri sendiri, memerintahkan prajuritnya untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan. Dia sendiri yang akan memimpin persembahan itu. Padahal pesan daripada Samuel apa waktu itu? Ya, disuruh menunggu. Nanti Samuel yang akan memerintahkan apa yang harus dikerjakan oleh Saul. Tetapi dalam kepanikan, Saul lupa segala-galanya. Udah, pokoknya kita bikin persembahan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya memenangkan peperangan ini. Nah, pada waktu Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, si Samuel datang. Saul dengan gembira, dengan sukacita menyongsong Samuel dengan mengucapkan salam. Tetapi apa yang dikatakan Samuel kepada Saul? Engkau bodoh, perbuatanmu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Engkau tidak taat kepada
ketidaktaatan Saul, Tuhan memberikan apa? Betul, memberikan hukuman. Hukumannya apa? Ya, di pasal 13 ayat 13 tadi, bahwa Saul tidak selamanya menjadi raja, karena Saul akan digantikan oleh orang lain yang dipilih oleh Tuhan sendiri nantinya. Nah, dalam firman Tuhan pada hari ini, kita anak sekolah minggu diajar apa? Kita diajar untuk belajar taat. Kita belajar taat untuk apa? Dengar-dengaran firman Tuhan. Kita belajar taat. Perintah Tuhan itu bisa melalui orang tua. Perintah Tuhan itu bisa melalui guru sekolah minggu. Perintah Tuhan itu bisa melalui guru di sekolah. Kita belajar untuk menjadi anak yang taat. Memang untuk menjadi anak yang taat banyak tantangannya, tetapi kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita rajin berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan, kita boleh menjadi anak yang taat. Taat kepada perintah Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada taat baik di sekolah, taat di rumah. Nah, sekarang lagi pandemi COVID-19, kita juga harus taat untuk apa? Untuk melakukan kebijakan pemerintah, yaitu apa? Kita harus melakukan jaga jarak, memakai masker kalau kita keluar, dan rajin cuci tangan. Kita belajar taat melakukan yang dianjurkan pemerintah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Kita juga belajar taat untuk kita belajar secara online di rumah. Belajar sekolah, siapa yang nggak taat? Pasti kabur-kabur kalau pelajaran. Ya, lebih suka nonton film. Ya, tetapi dalam firman Tuhan hari ini kita belajar untuk menjadi anak sekolah minggu yang taat. Walaupun pelajaran sekolah secara online kita taat. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, di mana kita belajar menjadi anak yang taat baik di sekolah, di rumah, maupun di mana saja menjadi anak yang taat. Nah, ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 13 ayat 13. Kita buka sama-sama yuk. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Demikianlah anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dari terbit matahari sampai
belajar taat adik-adik. Nah, kita mau mempersiapkan persembahan kita yang memang saat ini kita masih dalam kebaktian online. Jadi adik-adik bisa mengumpulkan, menitipkan kepada mama dan papa. Nanti minta tolong mama dan papa persembahannya bisa diberikan ke rekening gereja untuk ditransfer. Atau juga bisa adik-adik kumpulkan dalam satu amplop. Pada saat nanti kita sudah bisa kebaktian sekolah minggu, adik-adik bisa bawa amplop itu untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan ya Tante pasti ya. Iya. Yuk, setelah kita mau mempersiapkan persembahan kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Syukur Tuhan, kami membawa persembahan yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan kami juga menyerahkan hidup kami sebagai persembahan-Mu yang hidup. Biarlah persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan surga, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Tante Masih, tadi kan kita sudah belajar taat. Terus Udah belajar firman Tuhan yang luar biasa. Berarti sekarang kita mau pulang nih Tante. Betul. Kita mau nyanyi apa ya Tante? adik-adik ada lagu yang sesuai dengan tema kita hari ini. T-A-A-T, taat. Oh, Masih ingat nggak? Tapi ada gerakannya kan ya Tante? Iya, coba kita belajar gerakannya juga ya. Iya. Dengan huruf T seperti ini. Oh iya T. Kalau A ini, Ah, A-nya 2 iya. kali, A lagi, T lagi seperti ini, baru taat. Oke. Ya. Yuk Cici kan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada minggu ini, walaupun kami ibadah melalui online, tapi kami tahu Tuhan memberikan ingatan kepada kami, memberikan pelajaran buat kami, agar kami selalu taat kepada Tuhan. Bukan saja taat kepada Tuhan, tetapi kami harus taat juga kepada orang tua kami, dan juga taat kepada guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu. Dan pada saat ini juga kami diajarkan untuk taat kepada aturan pemerintah dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, Tuhan mau tolong kami ya Bapa. Berikan semangat bagi kami walaupun kami pembelajaran di rumah, walaupun kami pembelajaran melalui online ya Tuhan, yang sangat-sangat luar biasa, di mana dibutuhkan Tuhan ketaatan kami, ketekunan kami di dalam kami belajar di rumah. Berikanlah ya Tuhan kesehatan dan berkat kepada orang tua kami, kesabaran dan kekuatan di dalam mendampingi kami, dan
Kalau minggu depan kami boleh juga ibadah sekolah minggu melalui online, Engkau siapkan hati dan pikiran kami. Ya Bapa, biarlah ya Tuhan semua yang kami lakukan pada hari ini ya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Karena Engkau ada Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan yang terbaik dan tepat pada waktunya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami dengan dinyanyikan.